Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam, Bu. Aduh Ibu, kenapa ini menelpon saya? Ada yang mau dibicarakan ini? Iya, Bu. Saya ini lagi bingung, Bu Milda. Saya mau ada teman yang bisa diajak curhat, Bu. Apa nih masalahnya Ibu? Saya itu selama ini gitu ya, mengamati anak-anak. Akhir-akhir ini loh, Bu, sebetulnya ya. Ada anak yang kelihatan tidak bersemangat ketika belajar gitu ya. Sebetulnya ada beberapa anak yang tidak bersemangat, tetapi anak yang ini gitu ya, dia itu terlihat jelas menampakkan Iya. tidak semangat, lihat tidak semangatnya itu dia tuh murung gitu ya, tidak bergairah, kemudian jarang menjawab pertanyaan atau aktif ikut bertanya. Nah, seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi yang Bu Elis rasakan, permasalahan Bu Elis itu adalah ada anak yang tidak semangat dan sering murung pada saat proses pembelajaran. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Bu Milda, seperti itu. Nah, untuk anak yang tidak semangat ini ada berapa orang, Ibu? Sebetulnya yang terlihat jelas gitu ya, Iya. karena mungkin anak ini terlalu ini apa ya lugu gitu ya, jadi dia memperlihatkan ekspresinya gitu ya, kalau terlihat tidak semangat gitu. Hanya satu orang sih, Bu, gitu ya, kalau yang Oh, terlihat jelas gitu. iya, hanya Karena satu gini, orang. Mm-mm. gini Bu, dari kelihatan dari duduk aja dia gini aja gitu, Mhm. kadang gini gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. kalau ditanya tuh nggak mau terbuka gitu, Bu. Tapi kalau dari sisi akademiknya bagaimana, Bu? Kalau dari akademik dia berada di rentang apa ya, siswa untuk siswa yang di atas enggak sih, yang Iya. bawah juga enggak, dia sedang aja gitu ya. Jadi bisa mengikuti pelajaran, tugas-tugas selalu dilaksanakan. Cuman saya juga jadi gimana kalau melihat anak, kok anak ini kelihatannya tidak ceria gitu ya. Kalau kita ajak apa ya, cerita gitu ya, ketawa-ketawa atau ice breaking, dia itu kayaknya kayak yang terpaksa gitu ya gitu. Gitu Bu. Iya. Ya saya Eh, Bu. iya, siap. Eh, kalau kita lihat di level nih, Bu, tidak semangatnya anak ini itu berada di level berapa menurut Bu Elis? Menurut saya dia ada di level 4 Bu. Level 4 ya. Iya, Iya. Iya, iya. benar. Eh, apa namanya, harapan Bu Elis nih setelah kita ngobrol ini, pengennya Bu Elis seperti apa? Saya berharap dia ini ya seperti teman yang lain gitu ya. Semangat, terus kalau ada pertanyaan, misalkan dari pertanyaan dari guru dia aktif menjawab, kayak yang lain kan kalau anak-anak yang lain saya bu dia diam aja gitu ya, padahal saya tahu dia bisa jawab gitu ya. Terus kalau misalkan ada yang apa hmm, ada pertanyaan maunya gitu ya, anak ini bertanya gitu ya, tapi malah dia bertanya ke temannya, gak mau bertanya ke saya gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya ingin dia semangat lagi belajar, ya ditandai dengan sering bertanya, aktif gitu ya, aktif di kelompok gitu ya, ngobrol juga dengan teman-teman yang lain gitu. Itu Bu. Ya, Mungkin sekitar di level 8 lah boleh kan? 8 8. ya. Iya. Nah, Ya, baik Bu Elis. Artinya definisi semangat menurut Bu Elis itu yang seperti tadi diungkapkan ya. Ya, coba yang iya seperti apa betul. Bu? Yang menurut Ibu semangat itu yang seperti apa? Ya, ya sebetulnya ada lagi deh Bu. Satu dia ini sering terlambat. Nah, gitu ya, sering terlambat. Tadi saya lupa ya Bu yang nggak menyebutkan. Dia itu sering terlambat. Jadi saya ingin kelihatan semangatnya belajar itu gitu ya, dia jadi tidak terlambat sekolah, kemudian aktif bertanya, kemudian aktif di kelompok juga gitu ya, aktif menjawab, dan kelihatan dari gini dari apa ya, dari raut wajahnya itu dia kelihatan antusias gitu Bu. Itu yang saya inginkan Bu. Iya, artinya ya berharap dia bisa semangat levelnya di level 8 ya, Bu Elis ya. Ya Nah, Bu ya. kalau selama ini yang sudah Bu Elis lakukan apa? Atau Bu Elis belum melakukan apa-apa gitu, gimana?
Sudah ada Saya usaha memang belum? saya memang, ada rencana, Bu, ya. Eee, saat ini emang, saya merasa memang belum ya. Ya, Tapi saya ini, ada rencana untuk berbicara dari hati ke hati ya ya, dengan anak ini gitu ya. Kemudian, tetapi kalau misalkan tidak bisa secara dengan anak ini tidak terbuka gitu ya, memang kelihatannya anaknya tidak terbuka gitu ya. Saya mau bicara juga dengan orang tuanya gitu, mengetahui latar belakangnya dia ini kenapa, apakah, dibawa dari rumah gitu ya kondisi seperti itu teh, sehingga mempengaruhi belajar di sekolah atau bagaimana. Jadi yang pertama saya akan bicara dengan anaknya, kemudian yang kedua saya akan, eee, berbicara juga dengan orang tua. Nah, mungkin, yang lainnya saya akan ini Bu, apa ya, mungkin saya juga akan berefleksi nih, apakah mungkin anak ini, selama belajar tidak merasa terpenuhi gaya belajarnya gitu, Bu. ya, ya. Kebutuhan, ya. Hmm. Ya, baik, baik Bu Elis. Luar biasa sebenarnya ide-ide yang akan Bu Elis lakukan gitu ya. Yang pertama, Bu Elis akan memanggil si anaknya gitu ya. Mengapa dia bisa seperti itu. Kemudian misalkan itu tidak berhasil, Bu Elis akan eh, komunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini bagi saya yang menarik ini yang ketiga nih yang Bu Elis sampaikan tadi. Eh, Bu Elis menyampaikan bahwa bisa jadi kebutuhan belajarnya belum terpenuhi gitu ya. Nah, itu yang seperti apa, Ibu? Ya, mungkin, gaya belajar dia tidak sesuai gitu ya, apa yang saya ajarkan, mungkin dia, merasa ini mah saya nggak bisa begini, saya maunya begitu, kan gitu, mungkin aja seperti itu. Karena yang saya lihat itu anak ini tuh, pintar sekali ngegambar Bu, gitu ya, gitu. Mungkin, ya mungkin itu saya juga terbersit berpikiran seperti itu, apakah, selama ini yang saya ajarkan, pembelajaran yang saya berikan gitu, tidak memenuhi apa ya, kebutuhan dia gitu. Dia maunya kalau tugas misalkan ya, maunya dia secara gambar atau bagaimana. Nah, ini mau saya selidiki juga, Bu. Iya, sip, keren sekali Bu Elis. Artinya di awal itu Bu Elis akan mengidentifikasi dulu ya, dia ini kebutuhannya apa gitu. Karena Ya, jangan-jangan selama ini belum terpenuhi gitu ya. Aduh, keren sekali Bu Elis. Ya, iya. Nah, Bu Elis dari tiga atau masih ada nih, masih ada nggak kira-kira? itu aja dulu, Bu. Itu dulu Ya, ya. Oke, ya. dari tiga solusi yang Bu Elis pikirkan tadi, kira-kira yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat yang mana Ibu? Mungkin yang paling mudah dan paling bisa saya lakukan itu saya saya tidak ingin ini dulu ya saya mau berintrospeksi dulu ke diri saya mungkin nih pembelajaran saya nih yang kurang jadi saya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi dulu Bu dengan mengidentifikasi kebutuhan anak itu aja dulu Iya. yang saya Oh iya. lakukan. Oke, berarti yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat itu berarti Bu Elis memperbaiki dulu proses pembelajarannya gitu ya? Iya Oke. betul betul Bu. Iya, Ada. kira-kira mau kapan nih? Ya, saya mau secepatnya, Bu, karena ya saya juga kasihan gitu ya lihat anak seperti itu. Saya juga merasa apa yang saya merasa mungkin saya belum maksimal dalam mengajar gitu. Jadi harus secepatnya saya perbaiki, Bu. Oke, secepatnya itu mungkin masih inilah ya, saya pengen tahu nih pastinya kapan ya. Ini kan hari Jumat ya, mungkin Ya, ya. langkah apa nih yang bisa Bu Elis lakukan pertama kali untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu mungkin langkah apa dulu nih Bu Elis? Saya mungkin mau memetakan dulu ya berdasarkan profil siswa gitu ya, gaya belajarnya dan nanti minatnya gitu ya. Nanti saya petakan dulu, saya lihat referensi gitu ya dari nilai-nilai sebelumnya atau dari wali kelas sebelumnya bagaimana mengenai ya anak ini gitu ya. Itu Bu.
Jadilah sekitar minggu-minggu ini kalau misalkan saya mau memetakan kebutuhan siswa hari besok hari Sabtu ya, saya akan langsung terapkan nih hari Senin, Bu. Oke, sip. Berarti Bu Elis butuh 2 hari persiapan, kemudian Senin nanti akan langsung diterapkan ya. Iya, Oke, betul. Masya Allah, keren banget Bu Elis. Nah, supaya saya tahu nih Bu Elis, berhasil gak sih gitu ya solusi-solusi yang tadi sudah Bu Elis sampaikan. Hmm. Jadi pengen lebih tahu lebih lanjut lah gitu. Kira-kira kapan nih Bu Elis kita ngobrol lagi gitu? Kan saya mau laksanakan hari Senin ya, Bu ya. Ya. Saya tidak ingin berlama-lama, nanti mau berefleksi ya, kita ketemu lagi gimana kalau eh, minggu-minggu itu juga, Bu. Boleh Nah, nggak? mungkin gini ya, mungkin gini, misalkan dilaksanakan di hari Senin kan belum langsung terlihat tuh hasilnya Oh atau iya, iya iya. gitu ya. Mau melihat hasilnya dulu beberapa hari gitu ya setelah mungkin itu dilakukan. Misalkan Bu Eli sudah melihat oh ada perubahan atau belum gitu, mungkin baru kita ngobrol gitu ya, Bu. Iya, betul, betul. Hmm. Saya lihat dulu hasilnya dengan apa ya, refleksi dari RPP-nya atau dari pelaksanaan pembelajarannya gitu ya. Nanti sesudah didapat hasilnya, saya ingin ngobrol lagi loh dengan Bu Milda. Ya, oke. Siap. Insya Allah Bu Elis ya. Nanti kita sambil ngebakso deh ngobrolnya. Ya. Nah, Siap, Bu. ya, baik Bu Elis. Dari solusi-solusi yang tadi sudah Bu Elis sampaikan, kira-kira Bu Elis butuh bantuan siapa nih supaya lebih apa ya rencananya lebih matang lah gitu. Hmm, saya butuh bantuan teman sejawat juga, Bu. Ya, Jadi nanti ketika saya ngajar, nanti kan teman bisa melihat cara saya mengajar, nanti kekurangannya apa gitu ya, apa yang belum dilaksanakan gitu dari pembelajaran berdiferensiasi ini gitu ya. Jadi kalau dengan teman gitu kan kelihatan gitu ya apa kekurangan saya. Itu Bu, jadi teman sejawat saya Bu. oke, siap. Betul, ya, betul sekali ya, Bu Elis ya. Jadi harus ada yang membantu untuk merefleksi keberhasilannya gitu ya, untuk perbaikan ke depannya gitu ya. Oke, keren sekali. Ada lagi Bu Elis mungkin yang ingin disampaikan? Saya kira cukup Bu. Aduh, udah beda nih wajahnya. Tadi murung, Ya, sekarang saya tadi sudah ngobrol. melihat melihat Bu Elis sekarang sudah mulai ceria gitu ya. Oke, Bu Elis, mudah-mudahan apa yang tadi menjadi apa ya harapan Bu Elis, mudah-mudahan di akhir obrolan kita ini harapan itu sudah ada titik terangnya gitu ya. Iya, ya. Amin. Dan yang terpenting bagi saya itu Bu Elis mau mulai beraksi nyata gitu ya, mulai melakukannya. Oke, semangat Bu Elis, keren sekali. Ya, Siap. iya, siap. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Udah Bu, cukup Bu. Cukup ya. Oke. Baik Bu Elis, saya juga jadi banyak belajar dari obrolan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan ini memberikan dampak baik untuk anak-anak didik kita gitu ya, Bu. Ya, Oke, amin. ya. Ya, saya izin pamit Bu Elis, hatur Ya, nuhun. Terima sama kasih. Bu. Iya, iya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.